Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini senantiasa bermanfaat buat kita, senantiasa memberikan kita suatu dorongan sehingga di pagi hari ini tak terasa kita masuk ke hari kelima, syaur hari kelima, yaitu puasa Ramadan. Sepertinya kita puasa baru kemarin, mulai Ramadan baru kemarin, gak terasa sudah nginjak hari kelima sekarang. Mari kita doa dulu niat untuk puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma ghadin an adai fardis sahri ramadana hadisanati fardalillahi ta'ala. Mudah-mudahan puasa kita dengan niat kita ini dikuatkan satu hari pada hari Sabtu ini. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman, takwa Allah, dan kekuatan yang tidak bisa menggagalkan atau menggugurkan daripada Ramadan itu sendiri, puasa kita sendiri. Masyiral muslimin muslimat, jamaah pencerahan bimbingan amalan spesial edisi bulan Ramadan hari kelima. Di bulan Ramadan ini banyak manfaat-manfaat yang sering kita kadang-kadang lupa. Manfaat-manfaat dan hidayah yang kadang-kadang sering itu kita anggap seperti musibah. Padahal itu bukan musibah, itu adalah suatu hal hidayah dari Allah kalau kita bisa mempelajari di bulan Ramadan ini. Misalkan sudah kondisinya sepi, kasih hujan lagi. Misalkan udah kondisinya nggak ada tamu, masih kita dibelenggai dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan modal. Misalkan ada lagi sudah kejatuh dari tangga, masih ketimpa tangga lagi. Artinya apa? Kita tidak bisa mengambil segala sesuatu yang berhubungan dengan nikmat itu sendiri. Kalau kita bisa mengambil nikmat daripada bulan Ramadan itu, maka akan terjadi suatu unggulan-unggulan, di mana unggulan-unggulan ini membuahkan apa yang dimaksudkan dengan innallaha ma'asyabirin. Dengan kesabaran ini, maka kita jadikan sebagai Allah, sebagai hamba Allah yang masuk dalam golongan hamba Allah yang istiqomah dalam ibadah tawakal kepada Allah. Ketika kita tawakal kepada Allah, maka kita jadikan hamba Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kalau sudah tawakal kepada Allah, dicukupi kebutuhan kita. Sehingga apa yang kita lihat dari bawah, segala kekurangan yang ada, segala kezaliman yang ada, segala kemursalan yang ada, segala kebatilan yang ada, kita akan dilindungi, dicukupi, dilunasi semua apa kesulitan-kesulitan kita yang kita bisa menerima dengan sabar. Karena ini semua merupakan ujian, ini semua merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita bagaimana kita menyikapi. Bulan Ramadan adalah bulan penuh rahmat. Allah tidak bohong. Bulan Ramadan adalah bulan penuh rahmat. Banyak sekali di sini suatu hal yang menjanjikan apabila kita benar-benar tekun dan tawaduk dan beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Menjanjikan bukan berarti di dunia manfaat di dunia, tapi bahagianya di akhirat. Ingat, menjanjikan bukan di dunia atau bahagia di dunia, bukan. Buat apa kita senang di dunia, sengsara di akhirat. Dunia bahagia, akhiratnya dan sengsara. Makanya yang paling bagus kita diberikan suatu rahmat oleh Allah, yaitu dunianya bermanfaat
Bermanfaat buat siapa? Manfaat buat umat, manfaat buat tetangga, manfaat buat rekan, manfaat buat anak-anak kita. Semua bermanfaat. Kalau sudah kata-kata bermanfaat, artinya apa? Artinya kita tidak buang. Sampah itu, ingat ya, sampah kalau masih bermanfaat, dia disingkirkan. Disortir ini yang bermanfaat diambil, kemudian didaur ulang. Sehingga apapun yang kita lakukan, misalkan kita bermanfaat, artinya kita akan disingkirkan, akan diregulasi lagi menjadi suatu hal yang bermanfaat, yaitu dengan apa? Mungkin dakwah kita. Ketika kita mau kecelakaan nggak jadi, disingkirkan oleh Allah. Karena apa? Karena jadi hamba Allah yang bermanfaat. Bermanfaat di dunia dan bahagia di akhirat. Ini yang paling penting. Peranan daripada Ramadan itu sendiri merupakan suatu peranan yang paling penting di antara bulan-bulan yang lain. Di bulan Ramadan ini Rasulullah SAW bersabda, dijelaskan dalam hadis riwayat Ahmad. Qad ja'akum Ramadan. Jadi kalau Rasulullah SAW, qad ja'akum Ramadan, telah datang bulan Ramadan. Syahrul Mubarak, bulan penuh berkah. Jadi Syahrul Mubarak dijelaskan ini, telah datang bulan qad ja'akum Ramadan, telah datang bulan Ramadan, Syahrul Mubarak, bulan penuh berkah. Naftaradallahu alaikum siyama, maka Allah mewajibkan kalian berpuasa siyama di bulan ini. Jadi disebutkan fatardo, mewajibkan bagi Allah alaikum untuk kita siyam, yaitu berpuasa. Naftahu faihi abwabul jannah. Jadi setelah kita ini diwajibkan di sini, naftaradallahu alaikum siyam, kita diwajibkan untuk puasa di bulan Ramadan tanpa harus meninggalkan. Kemarin sudah kita bahas hari keempat, jika kita meninggalkan kita harus bayar apa yang dinamakan fidyah atau denda. Dengan denda-denda ini artinya apa? Artinya kita suatu menjalankan ibadah puasa ini suatu keharusan, kewajiban daripada hamba-hamba Allah yang umatnya Muhammad. Jadi makanya di sini disebutkan naftaradallahu alaikum. Ini adalah kewajiban di dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Tufhatu faihi abwabul jannah. Saat itu abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka. Jadi sekarang ini pintu-pintu surga dibuka. Bukalah pintu-pintu surga itu. Bagaimana kalau pintu di surga dibuka? Baunya surga itu 500 berjalan udah kecium. Saking sejauh ini belum masuk di dalamnya. Bagaimana mereka yang amalnya pas-pasan nggak bisa masuk pintu surga di luar? Mereka ini yang bisa masuk pintu surga, Masya Allah. Tadi yang Ustadz pernah bilang tadi, manfaat di dunia, bahagia di akhirat, dan di sana kekal abadi selamanya. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Di sana nanti kekal abadi selamanya. Surga-surga dibuka untuk umat Muhammad. Yang masuk, yang bisa buka pintu surga pertama kali adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau baginda, logikanya kalau baginda Rasulullah bukain pintu surga pertama kali, kemudian siapa yang boleh masuk di dalamnya? Otomatis umatnya Rasulullah. Yang masuk duluan adalah umat Rasulullah. Mereka-mereka yang ahli salawat, mereka-mereka yang selama hidupnya di dunia penuh dengan keberkahan, penuh dengan amalan, husnul amal diperbanyak, sedekah diperbanyak, membagikan segala sesuatu, tidak pernah ketinggal, tiap hari berbagi di bulan Ramadan, tidak peduli itu si A si B, tidak harus mereka yang berbuka puasa, tetapi berbagi pada fakir miskin. Mereka-mereka di jalanan yang membutuhkan, mereka-mereka di jalanan yang kita tahu mereka pada dasarnya notabene yang belum makan sama sekali, mereka sangat membutuhkan. Mereka tidak tahu, kalau kita juga tidak tahu, mereka dengan tangisannya mohon kepada Allah, ya Allah, satu hari saya belum makan, ya Allah, satu hari saya belum minum. Ini kesempatan kita
Di bulan Ramadan ini kita berbagi. Kita berbagi buat mereka-mereka. Kita berbagi buat mereka-mereka yang ahli-ahli dalam sedekah. Maka disebutkan dalam suatu riwayat, instal yurizqa misuraqati. Kalau antum rajin sedekah, tidak akan dimiskinkan oleh Allah. Ini janji Allah. Ini janji Allah, dan benar-benar ini suatu hal yang terjadi pada umat baginda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pun bahagia dan bangga jika lihat umatnya rajin bersedekah, rajin berbagi, rajin memberikan, yaitu pada fakir miskin. Rajin semuanya dilakukan dengan ikhlas, tanpa pamrih, tanpa pamer, tanpa harus ditulis, tanpa harus diwah. Makanya dengan segala hal seperti ini, jika antum ingin sukses, jika antum ingin ikhtiar langit, ingin sukses, maka jangan pernah lepas dari sedekah subuh. Meskipun 1.000, 2.000, masukkan. Itu rutin, istiqomah berapapun. Allah Maha mendengar segalanya. Kembali ke tadi, jadi pintu-pintu surga dibuka. Di sini sebutkan, wa yuqlaqu fihi abwabul jahim. Ini yang mengerikan. Wa yuqlaqu fihi abwabul jahim. Saat itu pintu-pintu neraka ditutup. Jadi pintu neraka ini bukan malah dibuka, ditutup oleh Allah. Saking menyambut bulan Ramadan. Makanya mereka-mereka yang di dalam lingkaran, yaitu ahli kubur, di bulan Ramadan ini dihentikan siksa kuburnya. Semua dihentikan. Itu mau kafir, mau non kafir, mau muslim, non muslim, semua dihentikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini alasannya kenapa ketika kita takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini kalau sebelum 1 Syawal tiba, maka diharamkan untuk membaca atau takbiran. Sampai Allah mengharamkan dalam takbiran sebelum habis Ramadan. Setelah habis Ramadan baru benar-benar menjelang 1 Syawal baru boleh takbiran. Dan takbiran 1 Syawal ini hanya cuma seberapa aja, tidak lama, cuma sekali aja, nggak seperti takbiran yang dikumandangkan di Idul Adha beberapa hari terus dikumandangkan, mengakbarkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Idul Fitri lain. Kenapa begitu? Karena ketika kita belum waktunya takbir, kemudian kita takbiran, kasihan mereka-mereka yang di alam barzah. Ketika mendengar antum takbiran belum waktunya, dia udah bangun dari kuburnya, dia udah bangun dari tidurnya, kemudian dia lihat sekitarnya sudah disiapin untuk disiksa lagi. Bisa nggak antum bayangin kira-kira? Ketika kita mau disiksa lagi, kita bisa nggak dibayangin? Begitu pedihnya, langsung dia menangis. Wahai ahli-ahliku, kenapa nggak datang dan mendoakan? Ketika kita mau disiksa lagi, mereka-mereka yang di ahli kubur yang mau disiksa, digiring kemudian disiksa lagi, rantainya mulai membelenggu lagi. Masya Allah. Maka ini alasannya, salah satu riwayat menyebutkan bahwa kita kalau bisa hindari untuk takbiran sebelum waktu takbiran itu tiba. Kemudian failailatu khairu. Kemudian wa tuhalla faihi syayatin. Wa tuhalla faiha syayatin, yaitu para setan diikat pada bulan itu pula. Jadi setan-setan ini diikat pada bulan Ramadan. Supaya apa? Ini merupakan suatu hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya kita tidak ganggu kita berbulan. Ketika bulan Ramadan ini kita lakukan, kita tidak ganggu apa aktivitas yang kita lakukan. Tetapi namanya iblis senantiasa menggerogoti pikiran kita. Di bulan Ramadan lapar, diganggu untuk apa? Untuk mokel. Diganggu lagi, makan yuk, enak. Kemudian fihi lailatul khairu min alfi syahrin, terdapat satu malam yang nilainya lebih baik daripada khairu min alfi syahrin,
daripada 1000 bulan. Nah, hadis yang terakhir ini, Faihi Lailatul Khairi min alfi syahri, ini merupakan suatu ada kelanjutannya yang dijelaskan dalam firman Allah dengan surat yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalna fi Lailatul Qadr. Jadi penjelasan tentang ada dan keberadaan daripada malam Lailatul Qadar itu memang benar adanya. Jangan sampai kita nanti tercemooh, jangan sampai kita nanti terhipnotis sehingga kita tidak ngerti, sehingga kita seakan-akan membutakan diri. Tidak ada itu malam Lailatul Qadar, tidak ada itu dilipatkan khairu min ahli sahri, tidak ada itu Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Mereka para malaikat memberikan rahmat hidayah kepada hamba-hamba Allah atas perintah Allah untuk membagi-bagikan rahmat di bulan Ramadan. Mereka aja yang dalam hidupnya selama bulan Ramadan menanamkan amal, niat untuk sahur aja merupakan suatu keberkahan yang luar biasa. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Apa yang kita kaji senantiasa jangan sampai meleset, kemudian kita realisasi, senantiasa harus membuahkan suatu hasil di mana hasilnya harus benar-benar maksimal. Jangan sampai kita terbebani dengan masalah sepele sehingga sampai kita jauh dari bulan Ramadan, jauh dari silaturahim, jauh dari segala hal. Ini merupakan suatu bisikan-bisikan iblis. Sehingga apa yang kita lakukan sia-sia, sehingga apa yang kita jalankan mubadzir, sehingga apa yang kita usahakan malah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mendapatkan pahala tapi justru mendapatkan dosa. Mudah-mudahan kita senantiasa didampingi dengan segala sesuatu kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita, didampingi dengan segala sesuatu kebaikan dan keridhaan rahmat hidayah yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai apa yang Allah perintahkan kemudian kita langgar. Jangan sampai apa yang Allah khususkan kepada umat Muhammad malah kita sia-siakan. Mudah-mudahan bermanfaat dalam kajian ini. Pentingnya bulan Ramadan, pentingnya segala sesuatu, pentingnya kita sedekah di bulan Ramadan. Mari kita membaur, mari kita berlomba-lomba, mari kita berlomba-lomba untuk bersedekah, untuk mengejar yaitu pahala yang diberikan di bulan Ramadan ini. Dengan cara apa? Dengan cara apa yang sudah diperintahkan ketika bulan Ramadan tiba. Salah satunya bersedekah, bagikan ke fakir miskin dan segala anak yatim. Mari kita jalankan di bulan Ramadan ini. Mumpung masih hari kelima, sekarang kita masih ada waktu 25 hari lagi untuk berbuat suatu kebaikan di mata Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.